Ya, jadi Kendal Recovery itu adalah tagline yang saya ambil di pemerintahan Kabupaten Kendal, karena tentunya recovery itu maksudnya ya kita recovery dari adanya pandemi COVID-19. Karena dampaknya tadi yang saya bilang bukan hanya kesehatan. Faktanya setelah pandemi itu angka pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat juga. Gitu. Jadi artinya memang ada dampaknya itu sangat besar sekali gitu terhadap kehidupan kemasyarakatan di Kendal gitu. Jadi memang recovery ini kita mengajak seluruh masyarakat Kendal, ayo kita bangkit lagi gitu. Kemarin kita udah kena pandemi, kita kena kesulitan segala macam, ayo kita bangkit lagi sama-sama gitu. Jadi mengajak seluruh elemen masyarakat Kendal untuk kita kembali recovery dari kondisi pandemi dan lebih baik lagi dari sebelum pandemi. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Hari ini Nusaraya eksklusif sekali kedatangan salah satu bupati termuda nih di Jawa Tengah yang gayanya kayak masih milenial banget nih. Penasaran ya siapa kita kedatangan hari ini? Bapak Diko Ganinduto selaku Bupati Kendal. Halo Pak, Halo, apa kabar? apa kabar? Assalamualaikum, pagi, baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam, pagi Saya Pak. boleh koreksi gak? Tadi Iya. termuda, itu salah satu termuda di Jawa Tengah, salah saya termuda di Jawa Tengah, salah satu termuda di Indonesia. Oh, salah satu termuda Indonesia dan termuda Jawa Tengah. Iya. Bapak emang umurnya berapa sih? Saya 32 tahun, dilantik 32. kemarin 31 tahun 2021. Oh, jadi tahun ini 32. Ini jadinya kalau 32 gini panggilnya Pak atau Mas nih? Mas dong. Mas Diko aja ya selama kita interview sama Iya. Nusaraya. Oke, Mas Diko nih, kan kita melihat background Mas Diko tadi setelah sebelum syuting juga kita ngobrol-ngobrol kalau misalnya Mas Diko ini kecil dan besar di Jakarta. Iya. Tapi asli Jawa Tengah ya, merantau ke Jakarta, kecil besar tumbuh di Jakarta. Sempat memimpin beberapa perusahaan juga dan lulusan US juga ya, Mas ya. Nah, ini kenapa masih muda memutuskan untuk melayani di daerah Kendal nih sebagai bupati? Oke, jadi mungkin yang pertama alasannya karena memang saya aslinya itu Jawa Tengah gitu. Jadi orang tua saya, terus juga istri saya itu memang aslinya dari Jawa Tengah gitu. Cuman kebetulan saya lahir di Jakarta, karena bapak saya merantau ke Jakarta, saya besar di Jakarta, jadi saya sudah terbiasa dengan dunia di ibu kota ini gitu. Jadi memang itu salah satu alasannya memang saya ingin mengabdikan diri saya kepada daerah asal saya, yaitu Jawa Tengah gitu. Dan Kendal itu kan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dan yang kedua alasannya itu karena saya memang sudah mengenal dunia politik itu sejak saya usia 13 tahun. 13 Jadi 13 tahun. tahun itu saya mulai diperkenalkan oleh orang tua saya di dunia politik. Dan setelah itu memang secara natural saya itu mulai tertarik dengan dunia politik, sehingga memang dari usia 14 tahun, waktu itu saya kelas SMP, masih SMP itu saya memang sudah punya ketertarikan di dunia politik dan saya punya cita-cita ke depan saya ingin mengabdi untuk negara melalui politik gitu. Jadi memang itu menjadi passion saya dari kecil. Sempat ada kesulitan adaptasi gak sih Mas? Kan walaupun memang asli Jawa Tengah, tapi kan besar di ibu kota. Yeah. Baru kembali lagi ke Jawa Tengah, mengabdi di sana, ada adaptasi yang harus dilewati gak? Jadi kalau saya berpikirnya dari kecil itu dunia politik itu berarti kan kita harus bisa berkontribusi kepada daerah gitu ya, berkontribusi kepada negara lah gitu kan. Nah dalam hal ini saya menjadi bupati berarti kontribusi terhadap daerah. Jadi memang dari dulu mindset saya sudah terbentuk gitu bahwa kalau kita mau berkontribusi ya kita harus melihat ke daerah-daerah yang mungkin hari ini masih belum maju dibandingkan ibu kota gitu. Jadi memang saya udah tahu, dia udah kebayang gitu bahwa di daerah itu seperti apa kehidupannya karena memang dari kecil saya udah sering ke daerah juga gitu kan. Jadi ya di situlah tumbuh keinginan saya untuk bisa melakukan yang terbaik kepada daerah yang sekarang saya diberikan amanah, yaitu Kabupaten Kendal. Jadi udah tahu ya harus beradaptasinya bagaimana ya, walaupun Udah. dari ibu kota, bahkan dari sekolah dari US, tapi pas datang ke Kendal udah tahu nih mau diapain nih ya. Yes. Gitu ya, visi misi ke depannya. Nah, seperti apa penanganan Mas Diko sendiri nih menghadapi pandemi ini di Kendal sendiri dan bagaimana mengatasinya? Ya kan masih beberapa awal-awal tuh masih yang suka abai nih masyarakat, tapi akhirnya bisa terkendali. Jadi memang kalau menurut orang-orang ya, menurut senior-senior, karena saya juga baru sekarang jadi bupati, jadi kepala daerah, cuman menurut kepala daerah yang lebih senior pada bilang sama saya bahwa di era saya, di era sekarang ini adalah eranya tersulit kepala daerah sepanjang masa. Kenapa? Yang pertama karena masa jabatannya itu hanya 3,5 tahun, karena nanti 2024 itu pilkada serentak, berarti saya kurang lebih hanya 3,5 tahun.
Dan yang kedua itu dari 3,5 tahun itu kita kena pandemi COVID-19. Karena dampak dari pandemi COVID-19 ini bukan hanya terhadap kesehatan, tapi juga terhadap perekonomian, terhadap sosial, budaya, dan lain sebagainya gitu. Jadi terdampak itu sangat luas sekali. Memang pandemi kemarin itu cukup sulit bagi kami di Kabupaten Kendal, tapi buat saya itu juga tantangan. Jadi ini adalah tantangan menurut saya bagaimana ini akan menjadi cerita di masa depan daerah-daerah atau kepala daerah di mana yang bisa berhasil untuk melewati pandemi ini dengan baik gitu. Jadi memang pada saat itu ya saya belajar secara otodidak, kolaborasi dengan seluruh pihak memastikan bahwa pandemi di Kabupaten Kendal itu COVID-19 itu bisa berjalan dengan lancar, bisa melewati dengan baik, dan alhamdulillah di Kendal itu termasuk salah satu daerah yang kondusif dalam melewati masa-masa pandemi. Nah, tadi salah satu cara mengantisipasi untuk menyiasati pandemi yang ada di Kendal, kalau boleh saya mention itu ada bus transportasi untuk yang mau vaksin ya Mas ya, kalau nggak salah di Kendal. Ini apa alasannya memberikan terobosan seperti itu nih? Jadi memang ke pandemi itu juga sesuatu hal yang nggak bisa dikerjakan oleh satu orang lah. Misalkan saya sebagai bupati menyelesaikan masalah pandemi nggak bisa gitu. Jadi memang harus kolaborasi, dan kolaborasi yang kita lakukan di Kabupaten Kendal itu bersama seluruh jajaran Forkopimda, khususnya TNI Polri. Jadi bagaimana pemerintah Kabupaten Kendal bekerja sama dengan TNI Polri untuk menyelesaikan masalah pandemi. Jadi memang pada saat pandemi itu saya minta langsung dengan pada saat itu Pak Dandim, Pak Kapolres, dan perwakilan dari ulama, pokoknya semua stakeholder lah. Setiap hari pagi, siang, sore itu kita ketemu untuk rapat evaluasi, dan kita turun ke lapangan bareng untuk melihat situasi. Jadi dari situlah kita bisa tahu gitu. Jadi berdasarkan dari data, tentunya data kita memiliki. Data aja menurut saya nggak valid. Karena data dari pusat, data dari daerah, ada yang dari provinsi, ya ini kadang-kadang data ini nggak valid gitu. Jadi gimana kita mengupayakannya itu dari yang pertama kita melihat data, dan yang kedua kita turun ke lapangan. Jadi kita selalu turun ke lapangan, kita lihat apa yang menjadi permasalahan di lapangan, apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan dari situlah akhirnya kita bisa merumuskan bagaimana bisa menyiapkan program, dan salah satunya itu menyiapkan transportasi untuk melakukan vaksinasi gitu. Ada juga jemput bola dan lain sebagainya. Memang kita lihat daerahnya berbeda-beda, juga solusinya berbeda-beda gitu. Jadi memang itu adalah inovasi bersama jajaran pemerintahan TNI Polri di Kabupaten Kendal untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Gotong royongnya supaya herd immunity-nya makin kuat ya di Kendal sendiri. Kalau misalnya tadi penanganan COVID-nya sudah nih, apalagi kan sekarang kita sudah istilah kata melewati masa pandemi yang berat, sudah menuju ke pelonggaran pembatasan ya. Nah dari Kendal sendiri ada sebutan Kendal Recovery, itu kalau boleh diceritakan seperti apa nih Pak? Ya, jadi Kendal Recovery itu adalah tagline yang saya ambil di pemerintahan Kabupaten Kendal, karena tentunya recovery itu maksudnya ya kita recovery dari adanya pandemi COVID-19. Karena dampaknya tadi yang saya bilang bukan hanya kesehatan. Faktanya setelah pandemi itu angka pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat juga. Gitu. Jadi artinya memang ada dampaknya itu sangat besar sekali gitu terhadap kehidupan kemasyarakatan di Kendal gitu. Jadi memang recovery ini kita mengajak seluruh masyarakat Kendal, ayo kita bangkit lagi gitu. Kemarin kita udah kena pandemi, kita kena kesulitan segala macam, ayo kita bangkit lagi sama-sama gitu. Jadi mengajak seluruh elemen masyarakat Kendal untuk kita kembali recovery dari kondisi pandemi dan lebih baik lagi dari sebelum pandemi. Apa yang akan dikembangkan nih Mas? Apakah dari segi UMKM-nya sendiri kah dari Kendal? Jadi memang kita di Kendal ini sekarang fokus terhadap 4 pilar pembangunan. Yang pertama itu adalah industri, yang kedua itu adalah pariwisata, yang ketiga itu adalah UMKM, yang keempat adalah generasi 4.0 atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita berdasarkan dari 4 pilar pembangunan inilah merumuskan program-program semua untuk bangkit atau recovery dari pandemi. Kalau boleh dibedah satu-satu, kalau dari industrinya sendiri mau diapain nih Mas? Oke, jadi industri karena di Kendal menurut saya salah satu future lah, masa depan industri yang ada di Indonesia itu Jawa Tengah menurut saya. Nah, spesifik lagi kalau kita narrow lagi salah satunya yaitu Kabupaten Kendal. Jadi Kabupaten Kendal ini menurut saya adalah masa depan untuk investasi di bidang industri. Maka dari itu kita sekarang harus bisa berkolaborasi menyiapkan segala infrastruktur agar industri di Kendal ini benar-benar menjadi industri yang maju dan berkelanjutan gitu. Jadi itu yang kita siapkan. Nah, apa sih dampaknya terhadap masyarakat Kendal dengan majunya industri ini? Nah, tentunya yang pertama
efek domino terhadap perekonomian pasti. Itu udah harga mati lah, nggak bisa ditawar gitu. Jadi pasti dampak terhadap ekonominya di Kendal tuh pasti meningkat gitu. Nah, yang kedua yang menjadi target pemerintah Kabupaten Kendal, bagaimana industri ini berkontribusi terhadap lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, ini adalah dua hal yang kita fokuskan agar industri di Kendal ini menjadi maju dan bisa berkontribusi terhadap masyarakat Kendal gitu. Jadi kalau industri dua hal ini. Apa yang sudah kita lakukan terhadap industri di Kendal, terhadap lapangan pekerjaan, hari ini kita sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan 3 pihak, yaitu yang pertama pemerintah Kabupaten Kendal, yang kedua adalah pengelola kawasan industri Kendal, yang ketiga adalah Kementerian Perindustrian. MOU bertiga ini yaitu kita memastikan bahwa kita tanggung jawab sebagai pemerintah Kabupaten Kendal menyiapkan data untuk masyarakat Kendal yang ingin mendapatkan pekerjaan, yang hari ini belum mendapatkan pekerjaan dan ingin mendapatkan pekerjaan, tapi yang tidak memiliki persyaratan. Ya. Jadi kalau masyarakat Kendal yang sudah memiliki persyaratan untuk kerja, mereka tinggal apply aja dapat. Nah, sekarang kita memperhatikan dulu bagaimana yang tidak punya kualifikasi untuk bekerja, untuk kita bisa pekerjakan gitu. Nah, itu tanggung jawab kita. Dan kita sudah memiliki aplikasi sekarang namanya Kendal Karir. Kendal Karir. Ya, Kendal Karir itu sekarang kita menyiapkan semua mendata masyarakat Kendal yang ingin bekerja, speknya seperti apa, pengalamannya apa, umurnya berapa, usianya, dan lain sebagainya, itu datanya kita lengkap semua di sana. Nah, berikutnya, apa tanggung jawab dari Kementerian Perindustrian? Nah, MOU ini Kementerian Perindustrian akan memberikan pelatihan bagi masyarakat Kendal yang tidak memiliki skill agar dilatih dan dibiayai oleh Kementerian Perindustrian gitu. Jadi yang tadi target saya itu bagaimana yang orang-orang selama ini mau kerja tapi nggak bisa bekerja karena nggak punya skill, nah mereka akhirnya kita rekrut, dilatih oleh Kementerian Perindustrian, dilatihnya on-site di lokasi industri tersebut gitu. Nah, pengelola kawasan industri ini mendata seluruh perusahaannya, kebutuhannya berapa, keinginannya apa. Nah, itu nanti jadi langsung dilatih oleh Kementerian Perindustrian di lokasi industri tersebut. Apa bunyi MOU atau kerjasama dengan pengelola kawasan industri? Kalau sudah kita rekrut, sudah dilatih Kementerian Perindustrian, harus diterima. Jadi kita menyiapkan program itu yang menyelesaikan permasalahan lah gitu. Jadi komprehensif gitu. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pelatihan, habis pelatih mau ngapain? Iya benar, Nah, nganggur lagi. Nganggur lagi. Nah, ini dilatih dan langsung diterima pekerjaan. Nah, itu sudah berjalan belum lama karena kemarin kita juga menyiapkan segala payung hukumnya dan lain sebagainya, tapi sampai hari ini sudah hampir lebih dari 1.000 orang yang diterima dengan program yang baru kita canangkan ini gitu. Jadi ini menjadi fokus kita di Kabupaten Kendal dan harapannya ini juga ke depan bisa terus memberikan manfaat untuk Kendal. Oke, ini yang tadi industri sudah clear ya, kalau untuk dari sahabat Kompas.com yang di Kendal juga kalau yang mau mencari pekerjaan bisa ke Kendal Karir ya, Kendal Karir, websitenya. Ya. Nah, kalau dari segi pariwisata nih yang poin kedua, pilar kedua nih bagaimana mengembangkannya nih? Jadi kenapa setelah itu kita fokus terhadap pilar pariwisata? Nah, karena kalau melihat dari potensi secara geografis Kendal ini sangat strategis. Kita memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah. Berarti kita bicara pariwisata bahari. Itu potensi di Kendal. Berikutnya kedua, kita memiliki daerah pegunungan yang kaya dengan alam. Berarti ini secara wisata agro juga kita memiliki potensi. Kita memiliki air terjun, Curug Sewu yang terkenal gitu. Kita memiliki kebun teh Medini, kita punya banyak potensi alam gitu. Dan juga Kendal ini kental dengan yang namanya kota santri. Jadi memang di Kendal ini terkenal bahwa banyak sekali pondok pesantren dan banyak sekali makom-makom warawali di Kabupaten Kendal. Jadi banyak sekali masyarakat tuh kalau lagi syawalan ya setelah Idul Fitri, mereka ziarah datang ke Kabupaten Kendal dari seluruh daerah se-Indonesia gitu. Mereka datang gitu. Nah, yang ini yang potensi juga untuk kita jadikan pariwisata religi. Jadi pariwisata itu kita divided into 3. Yang pertama itu adalah pariwisata bahari, agro, dan religi. Nah, sekarang yang sudah kita lakukan dengan pariwisata itu, kita lagi coba mengintegrasikan antara pariwisata yang dikelola oleh desa, pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kendal, dan pariwisata yang dikelola oleh swasta. Jadi bagaimana ketiga ini bisa terintegrasi sehingga pariwisata itu kita punya master plan, punya roadmap, punya ke depan mau dibawa kemana nih. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita bersinggungan atau bersaingan
antara yang dikelola desa, dikelola pemerintah Kabupaten Kendal, swasta jangan bersaingan nih. Kita harus saling support, saling mendukung gitu. Karena menurut saya, karena di Kendal ini udah ada kawasan industri, kita perlu kawasan penunjang, yaitu pariwisata. Jadi selain kita memiliki potensi, yang kedua juga karena pariwisata ini tentunya menjadi salah satu sektor yang bisa membukakan lapangan pekerjaan terbesar dibanding sektor yang lainnya gitu. Dan tentunya dengan majunya pariwisata, UMKM di Kendal juga pasti akan maju. Oke. Nah, tadi langsung nyambung ke pilar yang ketiga, yaitu UMKM. UMKM sendiri di Kendal tuh khasnya apa sih, Mas? Dan bagaimana nih, apakah sudah mau mencoba untuk go global juga atau bagaimana? Jadi UMKM ini di Kendal lucu juga menurut saya. Pertama kali saya melihat gitu kan, jadi gimana potensi Kendal, terus juga seperti apa UMKM-nya dan ke depan harus apa. Dan ternyata Kendal itu potensinya sangat luar biasa sekali terhadap produk-produk unggulan atau produk UMKM. Apa masalahnya hari ini? Masalahnya hari ini masyarakat Kendal tidak punya kepercayaan diri terhadap produk mereka. Jadi Kenapa kita tuh bisa? karena kita lemah di branding. Oke. Kita lemah di branding. Pemerintah hari ini belum pernah memberikan atensi yang lebih terhadap branding mereka, dan mereka pun juga nggak punya kapasitas mungkin dan juga nggak punya kemampuan untuk bisa membranding sebesar itu gitu. Jadi produk unggulan di Kendal hari ini itu diambilin oleh daerah lain, diproduksi oleh daerah lain, dan diklaim ini adalah produknya daerah lain. Padahal asalnya dari Kabupaten Kendal. Nah ini kita sekarang lagi bagaimana mencoba untuk merebranding Kabupaten Kendal produk-produk unggulannya ini agar ke depan sehingga bisa dikenal bahwa oh ini produk Kendal gitu. Ini produk asli dari Kabupaten Kendal. Ini yang lagi kita upayakan. Kalau bicara produknya apa ya banyak sekali. Misalkan di Kendal itu sebenarnya terkenal dari kopinya. Jadi biji kopi itu sangat terkenal sekali. Bahkan ya beberapa tempat-tempat kopi di Jakarta yang terkenal, yang punya coffee shop yang besar banget, punya brand di mana-mana segala macam itu mereka ngambil bijinya itu dari Kendal. Dan saya udah tahu itu gitu. Jadi memang memiliki potensi yang tinggi. Kedua karena kita juga di daerah lautan, kita juga punya potensi pertambakan gitu ya. Jadi produk bandengnya di Kendal itu juga sangat unik sekali. Jadi bandeng itu kan biasanya kalau orang bilang itu makan bandeng itu suka ada bau-bau tanahnya, karena kan dia kan memang dari tambak gitu kan. Nah tapi bandeng di Kendal itu satu-satunya bandeng yang nggak ada bau tanahnya. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan bandeng asli dari Kendal itu, tapi mereka produksi sendiri di daerah lain dan diklaim menjadi produknya daerah lain gitu. Nah, itu salah satunya. Tapi banyak juga UMKM di Kendal itu yang udah maju juga banyak gitu, yang udah dikenal juga banyak gitu ya. Makanan juga ada gitu. Jadi memang potensinya besar, dan menurut saya kalau ini benar-benar dijalankan step by step gitu kan, roadmap-nya jelas, menurut saya UMKM itu pendorong ekonomi di daerah gitu. Jadi semua daerah di Indonesia itu ya penggerak ekonominya adalah pelaku UMKM. Jadi memang harus kita perhatikan. Nah, apakah media sosial menjadi salah satu saluran nih untuk para UMKM Kendal dalam menyuarakan lah produk-produknya sendiri? Nah, bagaimana sekarang UMKM itu kita lakukan proses digitalisasi gitu. Dari mereka konvensional menjual secara offline gitu kan. Sekarang kita berupaya bagaimana kita bisa menjual, memastikan bahwa produk UMKM di Kendal ini semuanya udah digital gitu, udah go digital. Online ya? Online ya. Jadi memang hari ini kita di Kendal, kita memiliki mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu juga kita sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan digital platform. Ada beberapa digital platform yang kita sudah kolaborasi, dan tujuannya ini untuk bisa membimbing dan juga bisa memberikan pelatihan dan juga bisa mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mereka bisa menjualkan produk mereka secara online gitu. Bukan hanya di sosial media tapi juga di digital platform dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang harus dilakukan di era seperti sekarang. Oke. Pilar yang terakhir kalau nggak salah tadi 4.0 ya, itu menuju digitalisasi juga kan ya? Salah satunya digitalisasi, tapi prinsipnya kalau di generasi 4.0 itu kan berarti kita fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia ya, secara keseluruhan. Nah, lalu apakah dari 4 pilar ini nantinya akan tercetus pilar-pilar lainkah untuk Kendal Recovery sendiri? Kalau kita fokusnya kepada 4 pilar ini, tapi kan 4 pilar ini kan banyak turunannya semua gitu. Tapi kita fokusnya terhadap 4 pilar ini. Dan yang terpenting sebenarnya adalah sumber daya manusia gitu. Jadi kalau kita udah punya program yang baik terkait dengan industri, pariwisata, UMKM, tapi kalau SDM-nya nggak kita perhatikan,
akhirnya program ini nggak bisa berjalan maksimal. Kalau sekarang progresnya seperti apa nih untuk menuju ke Smart City sendiri di Kendal? Kita progresnya sekarang bagaimana menyiapkan payung hukumnya, bagaimana kita menyiapkan instrumen-instrumennya, dan juga bagaimana kita sekarang kita awali dari pemerintahannya gitu. Jadi kita pastikan seluruh pemerintahan di Kabupaten Kendal ini udah go digital semua gitu. Jadi udah harus menerapkan ini agar kita menuju ke Smart City. Dan ini kan kalau udah diterapkan 100% di dalam pemerintahan, harapan kita ini menular kepada masyarakat juga gitu. Jadi memang yang mesti kita siapkan kan kesiapan SDM-nya dan juga infrastruktur. Infrastruktur ini tentunya sambil berjalan waktu pasti berjalan semua. Nah, kalau misalnya nih kita lihat kan Mas Diko ini masih muda nih ya, usia masih 32 tapi sudah memimpin Kendal sendiri. Nah, kalau misalnya Mas Diko sendiri melihat potensi anak muda di Kendal tuh seperti apa sih dan ingin mengembangkan SDM terutama di anak mudanya itu mau seperti apa sih ke depannya supaya bisa membawa Kendal lebih baik lagi? Ya, yang pasti anak muda itu adalah generasi penerus bangsa ya. Masa depan kita ini ada di pemudanya gitu. Jadi memang saya pribadi itu sangat concern dan sangat senang kalau ketemu pemuda di Kendal. Jadi kalau misalkan saya biasanya audiensi ya, misalkan contoh nih, audiensi saya kasih waktu biasanya 15-30 menit, tapi kalau anak-anak muda yang datang biasanya saya tambahin tuh. Saya banyak diskusi dengan mereka, saya juga mencari informasi terkait dengan mereka. Pada prinsipnya, mereka inilah yang harus bergerak untuk membuat perubahan di Kabupaten Kendal gitu. Nggak bisa kita pemerintahan sendiri, tapi harus melibatkan seluruh stakeholder, khususnya pemuda yang ada di Kendal. Dan harapan saya pemuda yang ada di Kendal ini menjadi salah satu harapan atau instrumen kita untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia. Kuncinya saya bilang satu, yaitu produktivitas. Bedanya negara maju sama negara berkembang, bedanya daerah maju dengan daerah berkembang. Daerah maju, negara maju, biasanya produktivitas masyarakat itu lebih tinggi dibanding daerahnya masih berkembang atau negara yang masih berkembang gitu. Jadi kuncinya itu produktivitasnya itu harus kita tingkatkan. Di kegiatan-kegiatan yang positif, minat dan bakat semua itu harus kita dorong. Kalau itu semua kita dorong, insya Allah pasti maju. Nah, apa perubahan-perubahan yang pemuda-pemuda Kendal sampaikan nih ke Bapak dan akan diakomodir ke depannya nih? Iya, tentunya mereka kan ingin dilibatkan juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kendal. Dan itu juga sudah menjadi prioritas saya bahwa setiap dinas mempunyai kegiatan-kegiatan, apabila kegiatan itu terkait dengan pengembangan SDM dan lain sebagainya, itu yang harus dilibatkan itu adalah pemuda-pemudanya gitu. Jadi anak-anak muda itu yang harus banyak dilibatkan sehingga mereka mendapatkan akses terhadap pemerintahan, mereka mendapatkan akses terhadap informasi sehingga itu bisa dikapitalisasi oleh mereka sehingga produktivitas mereka bisa meningkat. Nah, di Kendal sendiri kan mau ada event rencananya itu seperti PRJ Pekan Raya Jakarta, tapi ini versi Pekan Raya Kendal lah istilah kata. Ini kalau misalnya kalau boleh tahu ini namanya nanti akan apa eventnya dan seperti apa nih? Nama eventnya itu Pekan Raya Kendal. Oh, Pekan Raya Kendal. Iya, nama eventnya Pekan Raya Kendal dan kita akan menyelenggarakan itu karena kan hari lahirnya Kabupaten Kendal. Gitu. Jadi memang di sini adalah event di mana kita berharap untuk bisa mempromosikan Kabupaten Kendal. Kita berharap untuk bisa menunjukkan apa yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal dan kita berharap dengan adanya event ini tentunya dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap sosial budaya, dampak terhadap pengembangan SDM ini bisa kita lakukan gitu. Jadi bagaimana pemerintah itu menyiapkan suatu kegiatan, suatu acara dengan rapi, dengan baik, terus dampaknya besar gitu kan. Nah, itu tentunya akan berpengaruh terhadap masyarakat. Nah, ini nanti akan seperti apa nih Mas? Apakah kayak PRJ juga nih sifatnya nanti ada banyak booth makanan, orang bisa hadiri, ada musiknya segala macam, dan apakah atau ada perbedaan nih antara PRJ sama Pekan Raya Kendal sendiri? Ya, jadi tentunya kan tadi yang saya sampaikan bahwa apapun kegiatan yang dilaksanakan di pemerintahan Kabupaten Kendal tidak jauh dari 4 pilar tadi itu. Gitu. Jadi tentunya yang pertama industri, nanti akan ada job fair di sana. Seluruh kawasan industri, pelaku industri itu mereka nanti akan melaksanakan kegiatan job fair, juga menjelaskan terkait dengan perusahaan mereka dan lain sebagainya. Jadi kita melibatkan itu. Dan yang kedua tentunya pasti UMKM juga kita libatkan. Gitu. Jadi UMKM juga ini akan kita libatkan dalam kegiatan PRK, Pekan Raya Kendal. Itu nanti juga kita libatkan semua. Dan tentunya yang ketiga itu adalah pariwisata, yaitu kita akan mempromosikan seluruh desa wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal di kegiatan tersebut. Gitu. Jadi akan ada booth-booth terkait dengan desa wisata, progresnya seperti apa, rencananya seperti apa gitu. Dan harapannya ini nanti bisa mengikat juga
mungkin ada investor yang mau berinvestasi di desa wisata dan lain sebagainya untuk bisa melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Kendal. Dan yang keempat tentunya pariwisata, tadi belum saya sampaikan, pariwisata juga selain desa wisata itu juga kita dengan mendatangkan musik ya kan, artis-artis nasional itu juga nanti akan bisa mempromosikan Kendal lebih besar lagi. Jadi tentunya ada juga nanti konser-konser musik dan lain sebagainya. Dan karena Kendal kota santri, jadi pembukaan itu nanti akan ada sholawatan. Nah, eventnya sendiri nih kapan nih Pak? Dan nanti kalau misalnya kan tadi ada artis-artis yang mau datang, bisa di-spill nggak nih siapa-siapa aja yang mau hadir? Yang bisa saya sampaikan, jadi kemarin di sosial media saya itu saya sempat menanyakan kepada masyarakat Kendal, kira-kira siapa nih artis nasional kalau mau diundang gitu. Nah, saya spill mungkin kira-kira yang terbanyak di sana itu insya Allah akan datang kira-kira gitu. Oh, oke. Kan komennya ada banyak tuh, dilihat di komennya. Nah, yang terbanyak komen itu insya Allah dia akan didatangkan nanti. Ini kapan Pak eventnya? Rencananya tanggal 21 sampai dengan 28 puncaknya itu dia tanggal 28 pas hari ulang tahun Kendal. Oh, 28 bulan Juli. Oke, sebentar lagi berarti ya. Nih masyarakat Kendal kayak udah nggak sabar banget nih untuk datang ke Pekan Raya Kendal sendiri. Nah, dari Mas Diko sendiri, harapan dan mimpi-mimpi untuk Kendal ke depannya seperti apa nih? Ya, harapan saya tentunya saya bisa berkontribusi yang pertama terhadap pembangunan di Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan saya bisa memberikan pembangunan yang bisa membuat perubahan di Kabupaten Kendal. Dan yang kedua tentunya harapan saya, mimpi saya, masyarakat Kendal ke depan memiliki sumber daya manusia yang baik, dan tentunya dalam hal itu kesejahteraan masyarakat Kendal menjadi prioritas saya agar ke depan bisa jauh lebih baik. Kesejahteraan masyarakat lah prioritasnya ya. Ya, terima kasih Mas Diko. Terima kasih, Mbak. Udah sharing-sharing nih tentang Kendal di Nusaraya bersama Kompas.com. Sehat dan sukses selalu ya Mas. Terima kasih, sama-sama. Demikian bincang-bincang kita dengan Diko Ganinduto selaku Bupati Kendal di Nusaraya. Jangan lupa terus saksikan program Nusaraya lainnya di YouTube channel Kompas.com. Jangan lupa diklik subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat Kompas.com bisa nonton konten-konten Nusaraya lainnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.